Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, yahobu, ahoy, oi di sana, kulonun, salam PHB. Salam literasi. Salam literasi. Ayo membaca. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya. Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Apa kabar kita semua? Nah, tentu dalam keadaan baik-baik saja dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Ya, pemirsa, kita akan bicara tentang literasi. Wah, literasi. Wah, ini sejak kapan ini literasi? Apakah dari kata literary atau literations? Nah, begitu. Nah, mengapa dan bagaimana literasi ini kok Indonesia begitu gencar-gencarnya gitu ya, bicara tentang literasi gitu. Nah, literasi ini juga tentunya merupakan bagian dari pergerakan kebudayaan. Nah, berikut ini kita mengundang narasumber kita, seorang tokoh literasi Indonesia loh. Tokoh literasi Indonesia yang bermukim di Sumatera Utara, khususnya di Kota Rambutan, Kota Binjai. Kanda Asmawati MPD. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Iya. Pemirsa, saya memanggilnya kakak ya, Kanda senior saya di kampus. Wah, waktu S1 di IKIP Negeri Medan, di Pramuka, di teater, di himpunan mahasiswa Islam. Pokoknya beliau senior saya. Tapi dia suhunya ini, suhu teater saya, suhu menulis di kreatif. Kalau himpunan nggak bisa ini, mesti iya, adik. Senior Ya saya kan? pokoknya. Karena ada jenjangnya. Ya, pemirsa, Kak Asma ini seorang tokoh literasi. Dia bergerak betul-betul dari bawah, menggerakkan literasi di Kota Rambutan, di Kota Binjai. Ya, komunitas literasinya itu sangat dikenal ya di Indonesia, sudah menghasilkan beberapa karya begitu yang nama komunitasnya adalah KBKC. Wah, namanya aja Komunitas KBKC. Binjai Kota Cerdas. Wah, Smart City. Wah, Ya. komunitas Binjai Kota Cerdas, dan sampai sekarang Binjai jadi cerdas, ya kan? Nah, Kak Asma, ini bagaimana sebetulnya latar belakang lah, mengapa lah Indonesia ini begitu gencar-gencarnya menggerakkan literasi ya, baik di sekolah, di tengah masyarakat, maupun di mana saja berada. Mungkin ada juga di keluarga literasi itu. Bagaimana, Kak? Ya, Indonesia memang kan kalau kita lihat ya, hasil-hasil survei misalnya yang sejak tahun 2012, 2015, kalau kemudian kita lihat di 2019 juga masih di angka urutan 62 dari 72 negara kan, menurut hasil PISA. Jadi memang ya untuk negara yang demikian besar, kemudian seharusnya memang kita lebih di atas lah, lebih bagus literasinya. Tapi ya faktanya begitu, karena mungkin dari apa ya, dari keseriusan lah ya, keseriusan baik pemerintah maupun masyarakat sendiri, karena literasi ini kan memang nggak bisa jalan sendiri, harus ada memang keseriusan, kemudian didukung oleh apa ya, semacam kalau kita masih setingkat peraturan menteri ya, walaupun itu cukup bagus, ada peraturan menteri yang di tahun 2000. Menteri apa nih, Kak? Peraturan menteri masa Pak Anies lah ya. Oh, Menteri Pendidikan. Oh, Menteri Pendidikan tahun 2016 lahir peraturan nomor 23 ya. Itu untuk, tapi itu juga masih dalam bagian penumbuhan budi pekerti, di dalamnya ada literasi gitu. Jadi alhamdulillah di tahun itu sudah mulai ada regulasi untuk bagaimana
literasi itu kan digiatkan di sekolah-sekolah, di masyarakat gitu ya, di keluarga. Karena bagian dari pusat pendidikan itu juga adalah keluarga dan masyarakat. Ya, ada gerakan literasi keluarga ya. Ya, literasi ada sekolah literasi dan sekolah, literasi atau masyarakat gerakan ya. literasi nasional. Intinya Itu bagian dari menggerakkan GLN. literasi kembali. Nah, itu baru tergerak pada tahun 2016 ya, Kak ya? Itu Ada peraturan pemerintah. melalui peraturan ya? Sebelumnya kan belum ada masuk ke sekolah, masuk kemana-mana gitu ya? Sebenarnya kalau saya baca ya dari gerakan-gerakan, saya pernah baca juga waktu itu, kenapa saya juga tertarik, di 2015 itu sebenarnya sudah ada semacam gerakan Indonesia Membaca dan seterusnya. Gerakan Indonesia Membaca? Saya ikut pelatihan membaca ini 2014, itu USAID yang melakukan. Wah, malah USAID ya? USAID ya. USAID ya. Kemudian kita tersentuh untuk membuat juga gerakan literasi. Pelan-pelan dari sekolah-sekolah yang binaan USAID itu ada pelatihan memang khusus pelatihan membaca, dan kita di situ sebagai pelatih nasional ikutlah dalam gerakan. Akhirnya yaitu karena tertantang kan melihat hasil-hasil survei dan sebagainya, di 2016 kita buat komunitas yang memang fokus pada gerakan-gerakan literasi. Dan memang benarlah apa yang katakan Suyadi tadi, mulainya dari bawah, ngelapak-ngelapak gitu. Lapak baca, pindah sana, pindah sini, supaya masyarakatkan minat baca tadi. Menimbulkan minat baca ya, sehingga buka lapak di sana sini ya, Kak ya. Nah, tadi Kakak katakan bahwasanya bermula dari gerakan yang dibuat oleh USAID ya, semacam organisasi dari luar negeri gitu ya. NGO Amerika Serikat. Dan sepertinya memang saya melihat kan, saya kan sedikit banyak mengikuti USAID nih bagaimana kan, dulu masih ada perwakilan ya di Medan di sini kan, Kakak kan tokohnya di situ. Ya, ketika Balai Bahasa buat acara di sini, USAID buat acara juga ya kan, pernah kita. Nah, kemudian sepertinya apa yang dibuat gerakan Indonesia Membaca itu copy paste dari yang dibuat oleh dari Amerika gitu ya. Itu memang cocok nggak itu kira-kira ya untuk menggerakkan? Sebenarnya kita siapapun yang melaksanakan kan kita nggak ini ya, karena intinya adalah bahwa gerakan itu kan untuk memajukan masyarakat. Dan biasanya kalau yang dilakukan USAID, karena saya juga terlibat dalam waktu itu penyusunan modul-modul pelatihannya, itu memang berbasis dari bawah. Kita buat survei-survei, ada hasil-hasil hasil-hasil refleksi dari tiap sekolah. Saya terlibat untuk setelah habis pelatihan itu kan kita ambil data. Saya tim enumeratornya kan. Kebutuhan apa lagi? Oh, ternyata membaca literasi membaca dan baca tulis, kemudian numerasinya memang lemah. Hasil lemah, survei karena saya ikut juga ngambil data itu kan. Nah, itu memang lemah. Jadi ada masukan-masukan bagaimana kalau membaca itu dimasukkan dalam pelatihan-pelatihan di sekolah supaya ada gerakan-gerakan membaca. Makanya dulu ada tes-tes EGRA itu ya. Kalau dari USAID itu ada tes membaca di kelas-kelas awal. Itu ada di USAID itu kan, programnya seperti itu. Nah, kemudian lahirlah pelatihan-pelatihan pembelajaran yang di dalamnya juga ada unit khusus untuk pelatihan meningkatkan minat baca. Minat baca ya. Mulailah ada gerakan-gerakan misalnya pojok-pojok baca. Nah ada kemudian kan yang disebarkan di kemarin itu kan di 5 atau 6 provinsi di Indonesia. Contoh kemudian di tiap provinsi itu ada daerah-daerah mitranya, kemudian tiap daerah mitra kan ada kepala sekolah yang di mitra. Kemudian beberapa kepala sekolah kan melakukan terobosan-terobosan. Termasuk di Binjai itu ada gerobak baca, itu dimulai dari tahun 2015 itu oleh kepala sekolahnya. Lebih awal dari Binjai ya. Itu kemudian disebarluaskan juga ada gerobak-gerobak baca. Ya hal seperti itulah yang dilakukan, dan kita memang pertama ada tugas khusus, kemudian memang dari dalam diri kita juga mungkin muncul kesadaran bahwa memang harus ada yang menggerakkan untuk membaca atau gerakan literasi. Sekarang kan namanya literasi ya. Literasi. Kalau dulu kami masih menyebutnya membaca itu. Krok ya. Jadi memang kita patut berterima kasih sebetulnya dengan gerakan yang dibuat oleh USAID itu ya.
karena jadi kita punya semacam kerangka gitu ya, kerangka acuan untuk menggerakkan literasi sudah ada begitu ya. Panduan. Memang kita patut berterima kasih itu, sehingga tahun 2016 Kementerian juga membuat peraturan sehingga secara masif ya, secara massal gerakan literasi nasional dilakukan, dan sudah ada pedoman-pedoman, buku-buku pedoman untuk gerakan literasi. Antara ini ya mulai tahun 2020-an itu literasi digital alhasil digerakkan Kak ya, setelah literasi baca tulis, literasi literasi angka ya, apa tadi Kak? Numerasi gitu ya. Ya kalau menurut World Economic Dunia ya, tahun 2015 itu justru ini yang mendengungkan untuk literasi dasar itu. Numerasi. Itu justru Badan Ekonomi Dunia 2015. Nah, jadi ada ekonomi, literasi baca tulis, ada literasi numerasi, finansial, sains, kemudian ada literasi digital, ada literasi budaya dan keluargaan. Jadi ada 6 literasi dasar itu menurut kesepakatan. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk itu, literasi itu sendiri kan kemampuan untuk bertahan hidup supaya dia tetap eksis. Untuk itu kan kita butuh kemampuan untuk mengaksesnya bagaimana, mengolah informasinya bagaimana, kemudian menyajikan informasi itu bagaimana, kemudian mengkomunikasikannya bagaimana. Itu sehingga literasi itu menjadi bagian penting seharusnya dalam kehidupan kita. Literasi bagian penting dari kehidupan kita. Ini pemirsa, ini harus kita garis bawahin, guys. Literasi bagian penting dari kehidupan kita. Nah, selanjutnya Kak, menurut Kakak, bagaimana sekarang perkembangan literasi? Apakah bergerak maju atau jalan di tempat sekarang ini, setelah tahun 2023 ini? Secara nasional angka literasi kita kan memang belum bergerak, cukup menggembirakan ya, belum menggembirakan saya pikir. Kita lihat di 2019 yang saya nyatakan tadi, itu kan belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Angkanya masih di situ-situ aja. Literasi yang diukur kan sekarang literasi baca, literasi numerasinya, belum literasi sains ya, belum menunjukkan angka yang menggembirakan untuk sekolah-sekolah. Jadi saya pikir ini memang harus diseriusi lah oleh sekolah, pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Ristek itu untuk gerakan-gerakan literasi yang juga kalau di saat-saat seperti ini sebenarnya Pak Nadiem cukup serius. Bahkan kemarin kan kalau kita lihat ada wawancara terakhir itu, beliau itu bahkan kalau saya membahasakannya itu mengharamkan harusnya buku-buku teks ada di perpustakaan. Tidak boleh lagi ada buku-buku di perpustakaan. Gerakan-gerakan itu sebenarnya kita sudah sudah mulai dengungkan, walaupun mungkin ya tidak berterima gitu. Tapi ternyata kan Pak Menteri juga mensupport itu supaya di perpustakaan itu tidak ada lagi jadi gudang buku. Karena saya di komunitas itu kan sering juga ada pendampingan sekolah. Kalau saya diminta pendampingan literasi di sekolah-sekolah, biasanya saya lihat perpustakaannya dulu. Dan beberapa sekolah itu memang perpustakaan itu semacam gudang buku teks, bahkan berdebu kan. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang karena kalau saya bilang jangan ada lagi buku teks, sekolah mungkin nggak punya gudang juga kan, jadi perpustakaan jadi gudang. Maka yang kita lakukan adalah sekarang pendekatan akses baca kepada murid, kepada masyarakat. Itu sebabnya sekarang pegiat-pegiat literasi seperti saya sebenarnya banyak. Jadi sebenarnya saya bukanlah tokoh yang harus diwawancarai juga ini. Banyak tokoh-tokoh lain yang lebih bagus, lebih banyak dan gerakannya lebih masif ya. Nah, saya hanya bagian kecil lah dari pegiat-pegiat literasi yang ada, terutama di Sumatera Utara. Kemarin juga baru ada kumpul sama Ibu Nawal, mengumpulkan pegiat literasi. Nah, kita berharap pegiat-pegiat literasi, memang saya kebetulan guru juga, tapi kapasitas saya di sini kan sebagai pegiat literasi, saya ingin menyuarakan sebenarnya sekolah kalau ingin melihat warna bagaimana kegiatan literasi yang asik, yang menarik, itu libatkan pegiat literasi. Nah, itu yang kalau kemarin juga saya sampaikan itu. Harus bermitra seperti itu ya. Harus bermitra dengan penggerak literasi yang memang menyentuh basis-basis masyarakat dan keluarga. Karena kita di pegiat literasi ini ada yang namanya
pegiat literasi keluarga juga, Nah, ada khusus itu. pegiat literasi budaya, ada khusus teman-teman itu ada yang digital. Digital ya. Nah gitu. Jadi menarik sebenarnya kalau sekolah-sekolah itu ingin ada percepatan. Ini yang saya katakan juga kemarin di hadapan Ibu Gubernur bahwa kalau ingin ada percepatan, libatkanlah pegiat-pegiat literasi yang memang betul-betul dia bersentuhan dengan literasi yang warnanya juga tidak monoton itu. Ya, dengan melibatkan tokoh-tokoh penggerak literasi ini jadi sudah punya pedoman ya komunitas yang ada ya, sekolah-sekolah gitu. Jadi tidak meraba-raba lagi gitu kan. Udah pakai aja ini orang yang memang udah biasa gitu ya. Iya, biasanya juga gitu. kawan-kawan pegiat ini kan memang itu dari dalam dia. Dia memang berdasarkan kecintaannya, tersentuh dia untuk melihat kondisi masyarakat yang memang butuh ini ya. asik ini. Disentuh Nah, dengan dari sini pemirsa, Kak Asma ini membentuk sebuah komunitas tadi yang KBKC. Tahun berapa tuh Kak didirikan, Kak? itu tadi kan kita mulai dari gerakan-gerakan kecil-kecilan, tapi akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah kita buat aja komunitasnya tahun 2016. Jadi tahun 2016 bulan 4 kalau nggak salah saya itu udah ada. Kemudian kita mensupport kegiatan-kegiatan literasi di Binjai terutama. Kemudian alhamdulillah 2018 kita badan hukumkan agar lebih mudah untuk sudah berbadan hukum ya, berkolaborasi dengan CSR misalnya BUMN atau perusahaan yang mau peduli dengan literasi. Oh ya, sudah bisa menggandeng pihak-pihak itulah ya Kak ya. Karena memang kan kita nggak punya dana, nggak ada dana. Ya memang kalau setahu saya kalau pegiat literasi itu memang ada alokasi dari kantongnya buat kegiatan literasi. Nggak ada dana dari pemerintah kalau tidak. Swadana nih dan nirlaba pula itu nirlaba, ya kan? Benar. Nah, jadi pemirsa yang belum tahu tentang Sobat Bolu KBKC mungkin kita bisa saksikan penggalan video KBKC bagaimana menggerakkan literasi pada awalnya di Kota Binjai. Lihat sendiri. Ini semua dari SMA 6, itu dari SMA 2, SMA 1, jadi lengkap ini. Bu Asman, saya senang. Kenapa kita harus sibuk dengan sesuatu yang negatif? Padahal hal yang positif banyak di tanah lapangan. Oh iya. Dengan bantuan dari relawan-relawan literasi ini, mereka bisa berbuat. Ya, untuk teman-teman yang seusia. Alhamdulillah Bu, selama yang kita lakukan ini, terutama bantuan memang dari kepala sekolah, memang perpustakaan juga, perpustakaan daerah juga. Alhamdulillah Bu, perpustakaan daerah membeli buku KBKC sebanyak 240. Tepuk tangan untuk Ibu perpustakaan kita. Diberikan ke kampung literasi. Iya. Pohon yang indah, menambah keindahan kotaku. Taman yang indah, sekolahku ramah. Dengan puisi, aku bercinta, berbatas cakrawala. Tangkap dan lepas. Nanar aku, bila sasar sayang berulang padamu jua, engkau menarik pelik. Akan bangkit lagi dari tanah.
Semua yang terbenam bergerak ke atas dalam lintasan waktu. Di kota yang telah melahirkan jutaan gerabah. Nah, pemirsa, bagaimana? Wah, tadi kita sudah menyaksikan ya sekilas lah awal pergerakan KBKC, Komunitas Binjai Kota Cerdas. Memang sepengamatan kita gitu ya, selama beberapa kali berada di Binjai ini memang wah ini KBKC ini luar biasa nih gerakannya, betul-betul menjadi motivator ya, memberi motivasi tidak hanya kepada masyarakat Binjai, tetapi juga pada pengambil keputusan yang ada di Kota Binjai gitu. Jadi betul-betul saya katakan dari bawah, dari masyarakat bawah gitu, dari lapak-lapak baca begitu, alhasil menyentuh pihak-pihak swasta, pihak-pihak ketiga, kemudian pihak-pihak penguasa, pemerintah yang ada di sana. Nah, selain menggerakkan lapak baca Kak, ke KBKC ini apa lagi yang dilakukan Kak untuk menggerakkan literasi? Ya, mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Iya, Ya, awal-awal silakan, kan Kak. kita buka lapak. Ya. Kemudian karena saya hobi menulis, kita buat pelatihan menulis di situ. Itu dia. Kita dulu juga memanggil orang-orang koran nih, misalnya dulu Analisa. Analisa. Analisa pernah, Bang Iya. Ripin. Oh, Muhammad Arifin. Dia melatih ya. di lapak baca kita. Wis, Kemudian iya, kita juga pelatihan-pelatihan menulis. Kemudian ini ada contoh, ini buku kita Nah, ini pertama. Kak, ini contoh-contoh buku-buku produk Buku pertama KBKC kita ini. terbit dan ini disupport oleh ini juga ya. Iya. BUMN. Bisa diperlihatkan Kak, ini produk buku-buku pertama awal kita. KBKC. Ini yang pertama terbit. Ada dua sih pertama sebenarnya terbit, ya. tidak terbawa. Kemudian setelah itu kita buat apa ya, mensupport Binjai Membaca juga. Binjai Waktu Membaca, itu ya. kita deklarasikan Binjai itu sebagai kota membaca. Kalau sekarang kota literasi ya. Iya. Kalau dulu Binjai sebagai kota membaca itu di tahun 2016 gitu kalau nggak salah. Kemudian ya berkembang seiring karena literasi ini sebenarnya kan bergerak, dinamis dia. Dinamis dan progresif. Jadi terus ada pelatihan menulis, kemudian ada literasi budaya, kemudian ada pementasan-pementasan. Kita juga buat misalnya pementasan baca puisi di awal-awal itu panggung puisi terbuka. Iya, Itu di 2017 kita udah buka Di panggung. pendopo atau di Pertama lapangan di itu? rumah almarhum Profesor Samsul Arifin. Sampai Arifin. Wah. Kemudian itu dirutinkan setiap bulan, mengundang ya termasuk teman-teman penyair, pembaca puisi dari Medan dan Dari sebagainya. Medan, ya. Kita sukarela datang. Wah, iya, Kemudian baru datang, menyelenggarakan ya. event-event lomba dan seterusnya. Termasuk ini Pak Suyadi di industri kita membuat lomba menulis cerpen. Wah, ini asik ini. Ya ini Pak Suyadi malah jadi saya pernah jadi jurinya nih. jadi juri. Nah ini Ya. kan support dana dari Pertamina Lubrikan dan sampai tahun lalu masih membantu kita untuk penerbit lomba. Kemudian menerbitkan buku juga. Kemudian dari situ lahir banyak penulis KBKC sebenarnya. Betul. Banyak ada Molly, ada Zaki, Iya. ada Wina dan sebagainya. Ada Kori, saya lihat. Ada Kori, Cori. ada banyak sih sebenarnya yang memang hasil pelatihan kita ya. Di sini juga kita buat. Kemudian saya juga coba menulis novel. Wah, ini. Kemudian ini ada antologi dan ada beberapa yang tidak terbawa. Jadi kemudian kita juga karena sifatnya literasi ini dinamis, kemudian di masa pandemi kita juga lompat ke literasi digital. Oh, Nah, ini pas kita pula juga ya. sudah Pas ada pandemi beralih ke literasi digital. ya karena Wah. memang itu. Jadi saya pikir Dipaksa oleh KBKC waktu keadaan. itu menginisiasi baca puisi secara digital. Oh, Yang di awal-awal Wah. itu. Saya pikir memang masih kita yang Iya, menginisiasi waktu itu. Secara digital. Baru muncul banyak komunitas lain kan. Kemudian kita juga banyak diminta untuk menjadi event organizer acara-acara pemerintahan. Misalnya KPU buat itu kita bisa KPU Binjai. KPU Binjai kita menjadi agen untuk suara demokrasi untuk menggerakkan kaum muda ke TPS dan TPS, sebagainya, menyelenggarakan event. terutama pemilih pemula itu ya. Iya, pemilih pemula. Kemudian banyak sih sebenarnya ya.
juga membuat kampung-kampung literasi. Nah, kampung literasi apa pula tuh Kak kampung literasi? Kampung literasi itu sebenarnya sama, kita buat pojok-pojok baca di kampung literasi. Tapi hasil MOU dengan Pemko Binjai waktu itu. Oh, dengan jadi kita memang Kota Binjai ya. Seperti yang saya katakan, literasi ini nggak bisa jalan sendiri, harus didukung, dan waktu itu memang sangat terdukung, sangat terdukung oleh Pemko Binjai. Akhirnya, alhamdulillah dari kampung literasi itu juga ada pemenang pertama waktu itu, yang di juri oleh Balai Bahasa waktu itu. Balai Bahasa ya. Balai Bahasa 2019 juara pertama Sumatera Utara, kampung literasi binaan kita. Jadi memang hal seperti itu yang dilakukan. Jadi terus dinamis lah. Iya. Nah, semoga pemerintah Kota Binjai teruslah ikut juga bergerak bersamalah ya dengan komunitas yang ada di Binjai itu untuk menggerakkan literasi yang sudah dibuka oleh pemerintahan terdahulu, kemudian oleh itu bisa diteruskan lah begitu. Nah, kemudian Kak, harapan Kakak lah untuk sekolah-sekolah ya, selain tadi harus menggerakkan gitu. Karena kan saya khawatir kelas-kelas atau ruang-ruang kelas itu yang dulu sudah bergerak, sudah punya pojok baca gitu kan. Nah, itu jangan-jangan nggak dilaksanakan lagi gitu. Memang gerakan literasi ini sebenarnya yang paling dibutuhkan itu adalah gerakan yang masif, konsisten, dan progresif. Ada banyak gerakan kita, ada euforia muncul di tiap kelas, itu dia yang kita khawatirkan begitu. Ada pojok baca, habis itu senyap. Iya, senyap. Kalau yang lalu saya lihat di sebelum pandemi ya, itu membaca 15 menit tuh. Nah, itu kan? Itu hampir seluruh Indonesia. Iya, sebelum pandemi itu loh. Karena setelah pandemi, setelah libur, ya sudah normalisasi, belum terlihat secara masif lagi, belum terorganisasi lagi ya. Harapannya itu dikembalikan, kan itu membuat anak-anak gembira. Kalau di Binjai beberapa sekolah, ada sekolah-sekolah yang saya dampingi juga tuh masih melaksanakan gerakan membaca 15 menit dan sebagainya. Jadi di masyarakat, oleh teman-teman pegiat literasi, seolah makin bagus, makin banyak tokoh-tokoh pegiat literasi. Tapi kalau di sekolah memang saya agak kehilangan itu. Walaupun mungkin bisa saja dia dalam bentuk lain ya. Gerakan-gerakan literasi di sekolah itu dalam bentuk yang lain. Iya, pemirsa, selain literasi sekolah juga ya, termasuk literasi keluarga lah ya Kak ya. Bagaimana juga orang tua juga yang mendukung anak-anaknya untuk menggerakkan membaca ya. Nah, pemirsa, Kak Asma ini sejak kuliah dulu ini rajin menulis. Wah, saya ini penggemar tulisannya nih. Cerpen-cerpennya diterbitkan juga di Mimbar Umum. Saya pernah lihat, Asmawati. Wah, di Mimbar Umum tahun-tahun 1990-an itu ya kan. Lama kali. Saya clipping kan. Saya dulu di Sanggar LKK itu gunting-gunting kemudian tempel sap ke majalah dinding. Wah, saya antara lain karya Kak Asmawati. Nah, karya-karyanya itu alhamdulillah sekarang sudah dinukilkan dalam bentuk buku, kumpulan cerita pendek nih. Judulnya ini luar biasa, Bulan Terpotong 6. Wah, ini sangat dari judulnya kita penasaran, Mak, bulan terpotong 6 ini. Wah, ini luar biasa. Ini buku pertama yang indie. Yang ini ya. Nah, ini kumpulan cerita pendek ini sudah diterbitkan. Kemudian ini novel beliau nih, perempuan-perempuan yang melukis langit. Wah, ini spesifik sekali nih. Perempuan-perempuan yang melukis langit. Sudah melukis langit ini berarti ini berbau sofistik ini ya. Bagaimana melukis langit. Satu lagi Jejak Langkah, itu cerita anak, novel juga. Itu cerita anak kayak nggak dibawa pula ya. Nggak dibawa. Nah, mungkin bisa diceritakan lah kepada kita ya, kepada pemirsa tentang kedua buku ini Kak. Pertama yang ini ya, Bulan Terpotong 6 ini, dan ini Kak, bagaimana nih sebetulnya sejarahnya? Sebenarnya kan lahirnya buku ini juga, kalau saya menganggap gini, kalau kita memang menggiatkan literasi itu salah satunya adalah keteladanan. Intinya adalah keteladanan. Kalau kita mau menggiatkan literasi,
literasi menulis, kita ngomong-ngomong, itu versi saya ya. Ya kita juga maunya ada karya gitu. Didorong oleh rasa itu, tahun 2017 saya mengundang Kang Esep itu dari Guneman, penerbit Guneman. Kebetulan teman saya juga dari Bandung. Kita hadirkan ke Binjai. Jauh, bukan luar Suyadis. biasa. Tidak hanya Jadi saya itu- yang diundang, yang dari Bandung juga diundang nih. Jadi ya pokoknya dengan berbagai cara harus datanglah penerbit. Karena waktu itu saya udah nulis-nulis, kita menggerakkan literasi, bagaimana menerbitkan itu masih bingung. Iya. Jadi saya kumpulkan teman-teman relawan, kemudian kebetulan saya juga adalah ketua MGMP Musyawarah Guru Ketua MGMP. Bahasa Indonesia SMA Kota Binjai. Iya. Nah itu kita mintalah beliau itu untuk membantu membahas tentang bagaimana kepenulisan dan bagaimana penerbitan. Jadi ini adalah buku pertama dan ini sebenarnya cerita-cerita sederhana Iya. murid-murid saya gitu, murid-murid saya dan ya kehidupan sekitar. Jadi cerita-cerita tentang itulah buku ini, Bulan Terpotong 6. Di kehidupan saya sebagai guru sih banyak. Kemudian Wah, itu dia. ada juga Sudah bagaimana potret ya, keluarga. potret. Jadi diangkat dari Kehidupan. hal-hal yang sehari-hari gitu. Ya, Kemudian kalau ini 2019 karena saya target waktu itu 1 tahun tuh minimal 1 buku. Ya, Satu tahun ada satu- istilahnya dulu satu buku satu guru. Sagu-sabu ya. Satu guru, satu buku. guru satu buku, satu tahun satu buku. Wah, Ya, ini 1 luar tahun biasa. 1 buku. Oh, jadi ini yang Sata Sabu. Nah, ini 2019 kalau nggak salah. Iya. Satu lagi tuh 2021 itu buku. Nah, jadi buku ini menceritakan tentang perempuan, Iya. perempuan-perempuan yang memang berjuang untuk diri dia. Bagaimana perempuan bisa mendefinisikan diri dia berani mengambil keputusan. Perempuan itu memang menurut saya harus berani memerdekakan diri. Jadi buku ini bercerita tentang itu. Di sini saya juga keseharian ya, mengambil keseharian perempuan dan itu saya angkat dalam sebuah novel. Oh begitu ya. Ini sampai setebal ini ya Kak ya. Ini sudah diluncurkan Kak ya? Sudah, Sudah ya. Wah, sudah itu penerbit yang Iya. meminang. Kemudian yang ketiga itu novel ya? Ya cerita anak sih. Oh itu cerita anak, Khusus itu cerita anak. Itu bagaimana riwayatnya itu kok bisa? Cerita anak itu memang yang karena buku-buku kita kan memang banyak ya di komunitas itu banyak dan saya ikut-ikut pelatihan menulis cerita anak bahwa buku untuk anak sebenarnya bukan buku untuk anak tapi buku untuk anak itu Oh, gitu. pemikiran orang dewasa yang ditumpangkan ditumpangkan dalam Melalui cerita itu. anak. Jadi sesungguhnya buku cerita anak itu tidak merefleksikan kehidupan anak secara umum, Oh, gitu. secara umum yang dia memang punya pemikiran anak-anak. Dan buku saya itu saya maksudkan untuk itu sebenarnya. Walaupun saya nggak tahu juga ya penilaian penelaah buku atau apa, karena memang belum dibedah buku itu. Oh belum. Jadi saya maksudkan bagaimana Kapan dibedah tuh ya? boleh juga itu. Bagaimana anak tuh ya memang dunia anak gitu dalam cerita anak itu ya dunia anak. Bukan lagi kita mengindoktrinisasi pemikiran orang dewasa terhadap anak. Karena buku itu kan untuk dibaca anak. Iya. Apa yang akan dilakukan itu harusnya alur berpikir anak kan. Iya betul. Tapi setelah saya baca ulang buku itu Jejak Langkah sama dengan kemarin waktu saya tulis di apa karena buku itu dibaca oleh anak istimewa saya, anak asuh saya di SMA. Kebetulan dia memang disleksia gitu kalau nggak salah istilahnya. Ada materi membaca novel, resensi novel. Karena dia membacanya belum apa, dia ambil buku itu buku saya ternyata dia baca. Kemudian saya baca-baca memang ternyata saya memang masih juga menitipkan pikiran-pikiran orang dewasa Melalui di tokoh cerita itu. anak. Jadi menurut saya belum ekspektasi yang saya bayangkan tuh belum dapat juga. Gitu. Ya, memang disitulah kekuatan pengarang ya. Dia bisa menitipkan pesan-pesan, menitipkan pemikiran-pikiran itu melalui. Dan bisa menganalisisnya sendiri ternyata. Iya, melalui tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh digerakkan. Kadang-kadang tuh ketika sudah berasik masuk Kak menulis gitu,
tokoh yang sudah kita inginkan itu, dia bisa bergerak sendiri. Iya. Loh, kok jadi Iya. kok nggak sesuai dengan pemikiranku gitu kan? Kadang-kadang mau dibalik, mau ditarik udah nggak bisa. Ya, justru jadi di sini loh terjadi yang kita sebut dengan sublimasi ya, sublimasi pemikiran itu. Wah, ini mengalami sublim ini, tapi mengalami pengembangan yang jadinya bagus gitu, yang di luar dugaan. Nah, itu Nah, kadang-kadang. ini apa ya? Kemarin kita di masa pandemi itu kan kita juga buat lomba menulis, ya di Oh, lomba masa menulis pandemi. juga disupport juga oleh Pertamina Lubrikan. Kita buat daring ya. Ya, Itu diikuti oleh 200 orang lebih se-Indonesia. se-Sumatera Utara. Sumatera Utara. Se-Sumatera Utara. Cukup banyak, sebenarnya lebih banyak dari tahun pertama yang hanya 100-an. Iya, yang Nah, tahun yang ini kedua, Yadi nggak terlibat itu ya. Oh, iya. Saya sama Iya. Bang Teja juga itu. Iya. Sama Bang Hujan juga. Kita baca, kita analisis. Memang ternyata masa pandemi itu membuat kualitas tulisan agak menurun ya. Iya, iya. Kalau kita yang di pertama di buku ini ya, Ya. ini membuat dialog teks itu sudah kayaknya sudah lumayan ya, sudah nggak persoal. Nah ini membuat dialog teks pun anak-anak belum mampu. Apakah memang ada penurunan kualitas tulisan anak-anak di masa pandemi? Itu juga yang pernah karena ketika buku hasilnya nggak saya bawa ya. Iya. Itu lukisan 1 miliar judulnya. Wis. Ternyata kualitas tulisan anak-anak itu memang kita lihat menurun. Iya, iya. Jadi kapasitas dia Mungkin menulis karena menurun. bersemukanya jarang. Padahal kan ya. masa pandemi harusnya mereka banyak membaca dong. Harusnya, Dari sini ya. katanya ya. Tapi Dari- faktanya enggak. Dari gawai ya. Dari gawai, saya pikir begitu waktu itu. Tapi ketika kita baca hasil tulisannya, Kuantitas mengalami peningkatan, kualitas penurunan ya ya. betul. Kuantitas pula naik dia, ya. kan, sampai 200 peserta. Itu hampir dari tiap kabupaten kota ikut dan sampai di pelosok-pelosoknya juga nampak ikut terus serta. Tapi kualitas tulisannya nggak memuaskan kita. Gitu. Saya waktu menyeleksi karya-karya ini kan, dalam buku ini dulu ada orang lain di dalam tuh buku ini bingung karena bagus-bagus. Bagus. Bagus-bagus. Terutama juga dari guru-gurunya, saya nggak gile nih, gurunya luar biasa ini, ya kan? Siswanya bagus, gurunya bagus gitu. Jadi wah harus yang dimenangkan yang ini terpaksa harus potong gitu. Nah, ini kalau yang kedua kita buka bebas untuk umum. Untuk Jadi untuk pelajar tetap ada, SMP, SMA, SMK itu sederajat kita dipisah buka. dia ya. Tapi untuk umum juga penulis bagus yang ini kita buka juga. Tapi ya sama, kami cari 10 besar untuk pelajar itu agak susah dengan kualitas yang sama dengan yang ini. Ya, jadi pemirsa memang karena penyelenggaranya Binjai, jadi pesertanya ya yang di dalam buku ini kebanyakan dari kota Binjai dan betul lah, soalnya Binjai itu memang termasuk gudang juga sih. Lumayan. Gudang pengarang ya yang ada di Sumatera Utara, Binjai. Selain Medan dan Deli Serdang, Binjai ini Langkat juga kemarin pergerakannya muncul. juga bagus ya. Oh, Langkat. Langkat juga mulai ya Kak. Nah, yang menarik di situ ya, di kepenulisan lomba kemarin adalah mereka belajarnya justru dari komunitas. Nah, itu dia. Nah, dia belajar dari komunitas-komunitas yang ada di sini, dari Facebook, komunitas-komunitas menulis. Karena kita Iya, cek kan. komunitas Facebook Ini dari juga mana belajarnya? Komunitas apa? Dari sekolah dibimbing? Enggak. Jadi dari mana belajarnya? Ikut komunitas. Jadi di Facebook ini kan banyak atau dari dia apa ya? Komunitas di sekitar dia gitu. Belajarnya dari sana. Itu kan menarik. Artinya memang harus sekolah karena memang di situ lumbung potensi ya. Iya. Mau harusnya memang merefleksi diri dan lebih progresif untuk mendorong gerakan-gerakan literasi ini, terutama kalau di sekolah literasi tulis gitu-gitu seperti itu, supaya ada percepatan, Wah, supaya lahir penulis-penulis baru. Iya, kan betul. gitu. Kalau kita bicara di literasi menulisnya. Ya. Dari perkembangan informasi dari sini berarti literasi digitalnya sudah mulai mengalami peningkatan ya. Dia belajarnya dari komunitas-komunitas daring ya yang ada di medsos ya, di media sosial Kak ya. Berarti secara digital literasinya sudah mulai Kalau literasi digital mengalami penampakan gitu. Iya, literasi digital itu kan kalau KBKC waktu di awal-awal tahun 2017
18 itu ya, 2018 sudah mulai membuat pelatihan-pelatihan film pendek. Itu disupport oleh Jalaluddin Pandi Foundation kan. Nah, itu dia. Nah, itu kita bekerja sama di situ. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah waktu itu. Karena memang teman-teman kan banyak dari sekolah. Kita mau support, itu kebetulan ada Ermol juga, Bang Hujan. Kemudian ada Ivan juga membantu kita untuk masuk ke sekolah dan membuat pelatihan-pelatihan, membuat film pendek, baik pada guru, video pembelajaran kalau guru, kalau di siswa kita masuk ke Langkat, kita masuk ke Binjai, beberapa mengumpulkan murid, kemudian kita buat pelatihan film pendek, kemudian itu kita buat festival. ABKC juga buat festival film pendek ketika meluncurkan ini, ingat Mas ya? Nah ini 2018 kita udah buat festival film pendek. Ya, luar biasa film itu. Artinya menginisiasi itu karena memang anak-anak kan sekarang kecenderungannya digital. Makanya saya bilang literasi ini adalah hal yang dinamis. Orang yang bergiat di literasi, orang yang tidak akan tertinggal oleh zaman. Nah, saya baru ingat, kan ada film pendek yang ketika itu kan? Masih ada dokumentasinya Kak ya? Ada. Nah, pemirsa kita lihat dulu cuplikan film pendek. Karena saya melihat ini bagus sekali nih, dari Binjai loh itu semua rata-rata bergerak gitu videonya. Kita lihat cuplikan sekejap. Pagi ini, semua masih sama. Aku dengan kesendirianku, dan mereka dengan kebahagiaannya. Aku selalu berpikir, bagaimana jika semua yang kubaca di novel menjadi kenyataan. Tentang percintaan, bully, dan pertemanan. Dijauhi para sahabat, dan penentangan hobi oleh ayahku. Ini kisah novel yang menyedihkan, yang sayangnya terjadi pada diriku. Aku hanya menghabiskan waktu untuk membaca novel. Aku tidak punya teman, kecuali Nanas dan Juju. Mereka sangat baik, tapi tiba-tiba Juju, Nanas, kalian dari mana? Dari kantin. Nanas, kalian kenapa menghindar dariku? Menghindar? Kami nggak menghindar. Kami tuh kemana-mana memang selalu berdua. Juju. Stop panggil dia Juju. Nama dia itu Azura, bukan Juju. Panas banget sih, gimana nanti uangnya? Ayo aku antar pulang. Wah, udah ngerepotin. Enggak apa-apa. Oh ya udah pulang.
semalam pulang sama Alkito? Yang benar aku semalam pulang sama Alkito. Cuman. Kenapa aku harus jadi introvert? Kenapa aku nggak seperti mereka yang gampang bergaul? Karena kamu spesial. Siapa? Aku Regan, yang selalu kamu perhatikan saat main basket. Kenapa spesial? Karena bikin penasaran, menurutku. Sahabatmu mana? Loh, kamu kok tahu aku punya sahabat? Tahu, kamu itu harus minta maaf pada mereka. Karena kamu terlalu acuh terhadap mereka. Kamu ada benarnya juga. Aku terlalu egois selama ini. JJ, Nanas, maaf ya kalau misalnya selama ini tuh aku lebih mencintai diri aku sendiri. Dadah. Setelah perkataan Regan, aku sadar tidak seharusnya aku menutup diriku. Perlahan, semua kembali normal. Hidupku kembali memiliki warna bersama kedua sahabatku, Juju dan Nanas. Aku pikir Regan akan tetap bersamaku, tapi nyatanya ia semu. Hanya kamu yang bisa melihatku, tapi mereka tidak. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang kita tentang literasi ya, tentang literasi. Apakah bergerak maju atau jalan di tempat? Nah, tadi dari perbincangan kita dengan Kak Asmawati, bahwasanya dihimbaulah supaya literasi ini terus maju. Jangan sampai jalan di tempat, apalagi sekarang pasca pandemi ya, pasca pandemi COVID. Dengan adanya pandemi COVID ini menjadi pembelajaran bahwasanya produk literasi kita harus lebih meningkat dari literasi baca tulis yang secara monograf begitu dan literasi numerasi. Kita sudah bergerak pada literasi digital. Literasi digital ini juga memungkinkan untuk bagaimana pengembangan daya baca dan daya tulis dan daya numerasi kita. Jadi bisa bertransformasi selain dalam bentuk fisik buku, selain dalam bentuk fisik buku juga dalam bentuk digital. Dan tadi Kak Asma juga menghimbau kepada sekolah-sekolah itu untuk menggerakkan perpustakaan sekolah itu, menghidupi perpustakaan sekolah tidak hanya berupa buku-buku teks gitu, yang seperti hanya dokumentasi buku-buku sekolah, buku-buku paket gitu, tetapi juga ada buku-buku bacaan yang lain yang bisa juga dibaca oleh masyarakat dan oleh siswa. Jadi yang masuk perpustakaan itu mungkin bisa jadi tidak hanya siswa, tapi mungkin masyarakat setempat. Dan pojok-pojok baca di kelas-kelas itu juga supaya tetap dipertahankan. Nah ini dia, ini himbauan dari Kak Asmawati. Nah sebelum kita tutup acaranya, mungkin Kak Asma mau lebih awal memberikan closing statement kepada pemirsa, silakan Kak. Ya,
Kalau saya melihat ada kadang-kadang muncul untuk pegiat literasi, terutama yang di sekolah ya, kejenuhan untuk menggerakkan literasi. Tetapi kalau kita semua bergerak, sebenarnya literasi itu kan tanggung jawab bersama. Katakanlah di sekolah tuh sebenarnya literasi tanggung jawab semua guru. Supaya nggak bosan, supaya nggak boring, maka literasi itu kita kenalkan literasi multimodal namanya. Literasi multimodal ini kan literasi yang produknya sangat beragam. Sekarang era kurikulum merdeka, seharusnya memang literasi itu juga berdiferensiasi. Nah, produknya literasinya kan tidak hanya literasi baca tulis, literasi numerasi, juga ada produk-produk literasi finansialnya, literasi sainsnya, literasi budayanya, literasi keluargaannya, literasi digitalnya. Bentuknya bisa kertas dan non kertas. Jadi literasi multimodal ini memang maunya menjadi produk yang tidak monoton. Ya, produksinya bisa macam-macam. Kemudian bagaimana keluarga juga menguatkan literasi dan orang tua di situ menjadi teladan bagi perkembangan literasi di keluarganya. Kemudian bagaimana pemerintah tetap mensupport kegiatan-kegiatan literasi, bahkan mungkin membuat regulasi agar misalnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara menguatkan dengan regulasi wajib baca dan sebagainya di sekolah dan seterusnya untuk kembali menggerakkan literasi. Jadi kemudian di tingkat dinas pendidikan, di tingkat kabupaten kota atau cabang dinas, kemudian kepala sekolah mulai seriuslah untuk melihat bahwa literasi ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya bagi kita untuk sama-sama berkolaborasi mengembangkannya. Mungkin itu dia. Jadi kalau saya bilang literasi jangan cuma selebrasi. Wah, literasi jangan cuma selebrasi. Wah, ini kata kunci juga pemirsa. Demikian pemirsa acara rubrik Mimbar Budaya kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum yang menampilkan Asmawati MPD pada edisi kali ini. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Seluruh kerabat kerja dalam Mimbar TV, pemimpin umum Bapak M. Hasbi Alfaus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim dan Rizky, serta pembawa acara saya sendiri Suyadi, mengucapkan terima kasih kepada Kak Asmawati dan kepada pemirsa sekalian. Sampai jumpa. Salam seni budaya Indonesia. Menjua-jua, enjua-jua, horas, ahoy, oi di sana. Salam pahaba, kulonun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.